dalam suasana Natal. Sebenarnya mulai awalnya sebentar sudah saya lihat seluruh dunia, Indonesia, semua, ya, bahkan saya ralat sama Jonathan nggak bisa masuk ya YouTube ya atau Facebook. YouTube itu ke seluruh dunia. Ya, jadi kita seluruh dunia bisa mengakses. Ya, sempat saya sama si Jonathan saya tidak tergerak tapi tunggu lagi. Ya. Jadi perbantuan saat ini sebenarnya dia itu untuk melihat di HP itu khotbah sini gonjang ganjing, khotbah sini ada soal itu berbeda soal tanggal Natal yang sebenarnya. Jadi saya seperti menerangkan lah, ya bukan menjaga-jagahi ya. Bahkan semua ini sebagian besar yang saya tahu ya dari Surabaya ya. Selamat Natal menjelang tahun baru. Haleluya ya. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, Lukas pasal 2 ayat 11. Dikatakan di sana, coba. Ya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan cukup ya. Jadi Kristus di kota Daud hari ini. Ya, jadi banyak sekarang perbincangan ya tanggal 25, mana tanggal 23. Ya, memang ada juga saya lihat ya bisa menentukan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan. Tapi sekalipun itu bisa ya bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Ya. Yang penting hari ini kita baca, besok hari ini. Sebab di atasnya itu berita kesukaan, di atasnya berapa? 10. Lalu ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, iya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya, jadi Natal itu berita kesukaan Mas Neroa. Sebab apa? Itu Yesus lahir. Ya, kado yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan. Ya, kadang-kadang seseorang dapat kemudian dari Mary atau dari apa satu mobil baru senang dia. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kado yang besar, yaitu Yesus, kesukaan besar. Sebab mengandung keselamatan jiwa. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada Yesus. Ya, tidak ada. Sebab dia Yesus, sebab Injil Lukas ini menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia. Ya, ada tanda sengsara, makanya di Injil Lukas inilah, Lukas pasal 23, kalau kita baca, dia berdoa di Getsemane, keluar peluhnya seperti darah. Bicara darah, kemanusiaan sengsara. Ya, ditulis juga di Injil Matius, dia berdoa di Getsemane, ditulis juga di Yohanes, tapi dia disebut peluhnya seperti darah. Sebab ini Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai manusia. Ya, manusia. Ya, jadi manusia. Injil Yohanes itu menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Makanya dalam Injil Yohanes tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mula pertama adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu terang manusia. Ya, ayat 12, siapa yang menerima dia menjadi hak anak-anak Allah. Ayat 13, dia yang dilahirkan bukan dari hawa nafsu manusia. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itu Yesus. Nah, sebagai tidak ada silsilah.
Tapi dalam Injil Lukas, silsilahnya Lukas 3 itu mulai dari Adam, sebab Adam itu manusia. Ya, jadi silsilah dari Adam terus sampai Yesus. Itu 77 silsilah. Seperti saya nomor 16, tentang Hotman sebentar, kamu nomor berapa sebentar? Nomor 16. Anak saya nomor 17. Cucu saya nomor 18, gitulah. Tapi kalau Yesus mulai dari Adam sampai Yesus itu 77 generasi. Ya, tetapi kalau silsilah Injil Matius itu disebut di sana mulai dari Abraham. Matius sampai nggak silsilah Abraham. Kenapa? Ya, Yesus sebagai raja ditampilkan itu warna ungu, ya sebagai raja ditampilkan. Makanya silsilahnya mulai dari Abraham. Kejadian pasal 18 dijanji Tuhan, dari keturunanmu akan ada raja-raja. Ya, makanya versi Injil Matius, waktu orang Majus datang mencari Yesus, dia sempat katakan sesalah ya ke istana raja Herodes, saya lihat bintangnya di timur. Ya, sebab gelisah itu Raja Herodes. Ya, kalau aku nanti nggak bisa lari raja, nggak bisa lari aku. Sebab apa itu? Namanya keturunan apa? Monarki. Terganggu kerajaannya, terganggu. Terus dia kumpulkan ahli Taurat, para Farisi yang tahu soal Alkitab. Coba tuh buku, buka kitabmu. Hadis 2, 4 itu bisa dibaca. Terus mereka berkata, oh betul. Mika 5 ayat 1, engkau kata kecil daripada keluar raja. Ya, mereka tahu. Memang bukan hanya itu saja. Ya, perjalanan Tuhan Yesus di bumi ini banyak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dinubuatkan, namanya Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan sembelih itu binatang, kalau aslinya itu domba. Ya, sebab mereka jatuh dalam dosa, dicoba diambil daun ara. Bahasa Alkitab itu daun ara itu kebenaran diri sendiri. Ya, jadi dari situ kita tahu Tuhan tidak mau manusia itu hidup dalam kebenaran diri sendiri. Harus kebenaran Allah. Kalau aslinya itu binatang kulit domba. Ya, makanya disebut Yesus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dikatakan dalam 1 Yohanes, jangan kau berdosa. Jika ada berdosa, ada Yesus perantara. 1 Yohanes 1:7. Lewat darahnya, lewat kita mengaku. Waktu dia diperhadapkan di pengadilan sampai ke Pilatus, dicoba tidak ada kesalahan daripada Yesus. Dia mau cuci tangan, tidak ada salahnya ini di Lukas itu. Ya, coba ambil dulu aja. Ya, jangankan satu ember, semua air di dunia ini tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa. Makanya dia datang ke dalam dunia. Tidak kebetulan, sudah menjadi rencana Allah. Ya, dia berjalan ke Yerusalem, Matius 21 naik keledai. Sudah dinubuatkan Zakarias 9. Hai kamu, ya. Dia naik di atas keledai sampai ke Yerusalem. Ya, dia disalib. Itu sudah dibuatkan saat Yunus dilempar ke laut dalam ikan 3 hari 3 malam. Yesus berkata Matius 12, seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikianlah anak manusia. Itu nubuatan. Saat bangsa Israel berjalan dari keluar dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun, mereka bersungguh-sungguh banyak melakukan dosa. Keluarlah ular tenung, banyak mereka mati, setengah mati, ada mau mati. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa,
buatlah ular tembaga di tempat yang tinggi. Siapa yang bisa melihat atau mau setengah-tengah mati, hidup. Tuhan setir Yohanes 3. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Jadi banyak perjalanan Yesus sampai di kitab dia disalib, udah dinubuatkan Yesaya pasal 53. Saking lukanya tidak bisa dikenal. Coba kita lihat sekarang gambar-gambar Tuhan Yesus, bisa lah sekedar cantik kita lihat, ya. Tapi kalau nubuatan kita Yesaya, saking banyak lukanya tidak bisa dikenal. Ya, ya sekedar lah, ya. Seperti kita lihat di podium ini ada gambar salib cantik. Tapi kalau nubuatan kita Yesaya, saking banyak lukanya tidak bisa dikenal. Jadi kita lihat di sini Injil Lukas ini menampilkan Yesus sebagai manusia, ya. Makanya dia mati di salib. Kalau Allah tidak mati, makanya di Filipi 1 ayat 21, dia matinya sebagai manusia. Filipi 1, kalau Allah, ya tidak. Makanya Yohanes 1 menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Ya, anak Allah itu di sana dia dibuktikan saat dia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini dosanya sudah gak tahu ya. Jadi 5 kali menikah, suaminya yang sekarang ke-6 kata Tuhan, pertemuan mereka di sana. Suami yang sekarang pun ke-6 bukan suami ibu, tapi dia ditolong Tuhan. Tapi saat terjadi penyucian di sumur Yakub, murid-muridnya pergi mencari makanan ke kota. Dua arah ini yang terjadi sekarang. Sibuk dalam penyucian firman Tuhan agar kehidupannya disucikan. Perempuan Samaria bukan hanya disucikan, dia dipakai. Samaria menolong Samaria bersaksi. Ya, tapi saat masih di situ muridnya pulang mencari makanan, memberikan kepada Tuhan. Makanlah, tanya kepada Yesus, makanlah, guru. Tuhan jawab, apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyempurnakan. Nah, di situ sudah nampak Allahnya. Ya, kalau kemanusiaannya harus diterima makanan yang diberikan murid. Ya, jadi di situ nampak Allahnya. Ya, waktu dia di Getsemani datang rombongan Judas, siapa yang kamu cari? Yesus, saya. Roh berubah seperti itu kayak Allah. Kayak Allahnya. Ya, jadi kalau manusia, ya kalau Allah tidak mati. Tapi Filipi 1 banyak ayat itu di Korintus pun ada. Dia mati sebagai manusia. Ya, makanya di Lukas itu silsilahnya Lukas 3 itu mulai 23, mulai dari Adam. Berbeda silsilah Matius itu sebagai raja. Itu makanya silsilahnya mulai dari Abraham yang dijadikan raja-raja. Ya, makanya harus kita mengerti. Ya, jadi tidak kebetulan Yesus datang ke dalam, sudah menjadi rencana Allah. Makanya untuk lebih tahu soal pribadi Yesus, banyak baca itu Perjanjian Lama 39 buku. Di sana banyak diterangkan tentang pribadi Yesus. Jadi tidak diragukan, tidak kebetulan Yesus datang di saat ke dalam dunia, tidak. Ya, makanya di sini kita lihat tidak, Tuhan itu tidak pada artinya sekalipun itu benar, ada yang mencari itu tanggal 25 Desember, tapi itu tidak, Tuhan tidak pernah masalah di tanggalnya, harus segini, harus segini. Penting pada hari ini harus setiap saat ada kesukaan besar dalam kehidupan yang mengikut Kristus. Ya, mengikut Kristus. Jadi kesukaan di sini kita lihat, ya sebab kita lihat di sini saat itu pas
penggantian pimpinan pemerintahan di Syria. Coba bacain di Lukas pasal 2. Pasal 2. Ya, ayat 1. Lukas 2 yang pertama. Ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia, sebab waktu itu pusat pemerintahannya di Roma, tempat Paus sekarang, Kaisar Agustus di atas segalanya. Dibuatlah tempatnya termasuk di Yerusalem. Yerusalem itu udah Asia. Tempat Kaisar Agustus itu di Eropa, jauh kali pemerintahannya saat itu. Makanya waktu si Paulus itu mau disidang Kisah Rasul itu, dia naik banding ke Roma. Ya, saya banding ke Kaisar, itu Kaisar Nero, udah bukan Kaisar Agustus lagi. Ya, banding dia di sana, dia salah dipenggal, itu di 1 Timotius pasal 1. Tapi kalau dipenggal oleh sebab Yesus, dia berkata, saya mengakhiri perjalananku. Akhir perjalanan Rasul Paulus mati dibunuh, tetapi dia katakan mati itu untung jika hidup buat Tuhan. Tapi kalau kita hidup sampai kedatangan Tuhan, tuntutannya berat. 1 Timotius 6 itu. Lakukanlah firman Tuhan tiada cacat celah sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Makanya berita kelahiran ini pengertiannya bukan hari ulang tahun, hari kedatangan Tuhan pertama kali. Waktu Herodes berkata, carilah dia. Kalau sudah kamu dapat, saya akan datang menyembah. Tapi dalam hatinya tidak. Sesudah dia seperti ini, ya orang Majus itu pergi tidak singgah lagi ke Herodes, dia marah. Matius 2 ayat 23 kalau tidak salah. Mereka bunuhlah semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tapi Maria dan sudah lari ke Mesir. Itu juga nubuatan nanti dalam kitab Wahyu. Sebelum Tuhan datang, ada zaman antikris 3,5 tahun. Itu Wahyu 13, 14, 19, 16 sampai 19. Sebelum itu muncul Wahyu 12 sudah tersingkir. Ya, sudah seperti setan itu kecolongan. Kecolongan. Herodes begitu juga, ya, kecolongan, udah pergi, ya. Tapi di sini kita lihat bahwa dia itu penggantian pemerintahan waktu itu sampai ke Syria, diperbolehkan sekarang negara Syria, sekarang Suriah, sekarang ibu kotanya Damaskus, kalau di Damsyik, di situ dulu mau ke situ bertobat. Si Paulus waktu banyak disengsarakan ikut Yesus di Yerusalem, udah lari ke Syria, sekarang Damaskus. Dia minta izin petinggi ya agama di Yerusalem, dia surat izin, dia kejar mau ke Damaskus. Rupanya di pintu gerbang Damaskus datang Tuhan mencari dia dengan cahaya yang luar biasa sampai dia buta. Siapa kau Tuhan? Aku Yesus. Iya. Dia katakan, ya, saya panggil kau menjadi rasul kepada bangsa kafir. Makanya sekalipun Paulus itu dari Israel, suku Benjamin, dia dipakai Tuhan kepada bangsa kafir. Makanya gereja-gereja di tempat bangsa kafir banyak Tuhan pakai dia membuka sidang Efesus, sidang Korintus, sidang Filipi, sidang Tesalonika, sidang Kolose. Dia dipakai Tuhan semua di bangsa-bangsa kafir. Ya, bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi kita lihat di sini dari Syria, ya, kita lihat bahwa saat itu Yesus dengan Maria di Nazaret. Nazaret itu seperti, ya bayangan ya, waktu zaman Tuhan Yesus seperti Yerusalem itu, Israel itu 3 provinsi. Sebelah utara Galilea, baru bawahnya Samaria, itu sudah banyak menempati bangsa kafir. Bawahnya lagi Judea, itu Yerusalem dan Bethlehem. Itu bagian daripada waktu bangsa Israel
keluar dari Mesir ke tanah Kanan, 9,5 suku seberang Yordan, 2,5 suku sudah seberang Yordan, termasuk suku Manasye. Jadi Bethlehem Yuda itu bagian daripada suku Yehuda. Jadi berarti dari sini kita lihat Maria dan Yusuf itu merantau ke Yudea, sama seperti saya. Ya, kalau si Majuta tempat kami itu apa itu bahasa Batak, apa suri itu di Balide, atasnya tapak. Ya, kalau saya pergi saya ke sana dikasih tanah itu tapak, tapi jangan dijual. Bisa membuat rumah. Saya kasih di kalang ini merantau saya. Jadi begitu juga orang itu merantau ke Juda, Galilea, ya. Sebelah utaranya itu lagi Gunung Hermon, itu masalah sekarang yang sudah terbang Israel. Ya. Jadi perintah penggantian pimpinan wujud, ya, dikatakan itu Quirinius menjadi pimpinan pertama pemerintahan di Syria di sini. Di situ ada perintah dari Kaisar Augustus dari Roma. Apa itu pendaftaran jiwa cacat jiwa itu? Ya. Ya. Harus ke tempatnya di Bethlehem, makanya kan Bethlehem Yuda. Beberapa kilo itu bukan ada seperti sekarang naik Avanza atau naik apa itu. Ya naik apa itu tidak, harus paling keledai coba. Tetapi itu satu bukti orang yang memiliki Yesus taat kepada pemerintah. Rom pasal 13, coba kita baca. Ya, Rom pasal 13 ayat 1. Roma 13 ayat yang pertama. Ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, Yang di atasnya. sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya, terus. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini oleh Allah, siapa itu, walaupun kadang kepada hati kita nggak berkenan seperti ya ini, tapi jaga kita. Orang yang memiliki Yesus seperti Maria dan Yusuf, pemerintah dari Kaisar Augustus, walaupun berat itu loh, harus melewati Samaria, Galilea, Samaria, Yudea itu dilintasi sungai Jordan sampai mati dari Danau Galilea, ke atasnya itu Gunung Hermon. Harus. Jadi orang yang di dalam Yesus itu dah taat kepada pemerintah. Terus, Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ya, ia melawan ketetapan Allah. ya, terus, Dan siapa yang melakukannya ya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. iya, siapa melawannya. Jadi mulai dari sana sudah dibuat. Jadi orang yang Yesus ada dalam hidupnya taat yaitu kepada pemerintah. Ya, jadi dia dah sampai di Bethlehem. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Injil Lukas ini menyatakan kita bawa supaya Natal itu menjadi ketetapan kesukaan bagi kita. Jadi bukan lewat Natal itu nggak ada lagi kesukaan. Tidak. Hari ini, besok hari ini, sampai bulan 12 depan jika Tuhan izinkan masih aman dunia ini hari ini. Ya, jadi kiranya milikilah Yesus itu, ya, supaya kita lihat di sini. Mohon kepada Tuhan supaya kita mengerti rencana Allah. Sebab dikatakan coba Roma pasal 10 ayat 2, mereka giat dalam Tuhan tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat yang kedua. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, Ya. bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, Ya. tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini sangat bahaya sekali. Natal mulai awal sehingga sudah ada Natal marga, ada Natal ini. Bisa-bisa tidak tanpa pengertian yang benar. Sebab banyak disusupi Natal itu acara-acara di luar yang berkenan kepada Tuhan. Ya coba kalau kita ulang tahun, seperti kita nggak ada orangnya di dalam itu, orang yang berulang tahun sendiri. Kita bernatal. Ya harus dia pribadi dia yang ditinggikan. Kalau dia kita undang, berarti kita sisihkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya itulah Natal. Jadi mereka
Dia dalam tanpa pengertian yang benar. Ya, makanya mohon kepada Tuhan, ya, berikanlah kepada Tuhan pengertian yang benar. Saya sering membaca kitab seri saya dua saya. Berikanlah kepada pengertian. Pengertian yang benar itu bukan sebab tinggi sekolahnya. Ya, sebab di sini kita lihat dalam Matius 2, Herodes tidak ada pengertian, tidak mengerti rencana Allah. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi yang ditanya tidak mengerti rencana Allah. Ya, tidak. Bukan kita mungkin Matius 2 itu kita Bethlehem Efrat yang terkecil dari mana kamu keluar raja. Ya, sebab saat itu Israel dijajah oleh Roma, sangat mengharapkan mereka lepas dari jajahan Roma. Ya, dari jajahan Roma. Makanya waktu dia mau disalib, mereka berkata, kami harapkan ini. Coba Injil Lukas pasal 24, ya, saya mengharapkan dia melepaskan kami. Ya, Lukas 24, coba ayat berapa itu? Ayat 21. Ayat yang ke-21. Ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, sebab di Yeremia 23 ayat 5 banyak nubuatannya, tapi itu saya tunjuk juga ya. Udah dinubuatkan dia akan datang sebagai raja. Jadi bangsa Israel itu menunggu melepaskan dari jajahan Roma. Ya, mengharapkan. Ya, coba ulang. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bisa mengharapkan untuk membebaskan. Nah, ini. Makanya waktu dia disidang dalam Injil Yohanes pasal 18, betul kalian tahu raja? Ya, coba dulu Yohanes 18 itu. Ya, betul kan? Dia raja. Ya, cuma dikatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Berapa itu? Ya, 36. Ya, 36. Ayat 33 dulu, maka kembalilah ya. Ayat 33. Ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Ya. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Ya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Ya, kau ini orang raja orang Yahudi. Ya. Lompat saja 3 malam, jawab Yesus. Jawab Yesus. Ya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya. Jika kerajaanku dari dunia ini, Ya. pasti hamba-hambaku telah melawan, Iya. supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Terus, Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. kalau ini diketahui Herodes, tidak gregetan ya, tidak terganggu kerajaannya. Ya, kalau kerajaannya bukan seperti kerajaan Herodes, menolong kerajaannya menjadi penasihat rohaninya. Makanya ngiri kali kalau tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti rencana Tuhan. Bangsa Israel pun tidak mengerti. Makanya dikatakan di Injil Lukas tadi, kami mengharap dia melepaskan kami dari jajahan Roma. Kerajaan bukan dari dunia, tapi lebih hebat, melepaskan dari jajahan dosa. Sebab dosa, ya, upah dosa adalah maut, itu hukuman. Sebab manusia ini hanya sekian banyak sudah mati dulu, yang hidup sekarang 2 arahnya. Ke neraka kekal, hidup ke surga kekal. Itu Matius 24 itu saya baca. Itu arahnya. Kesempatan dalam hidup kita ini untuk mencari kesana. Ya, mencari kesana. Ya, jadi tidak mengerti. Orang Israel itu karena katanya dipecah kepalanya itu yang sudah mati ya, otaknya lebih besar dari bangsa lain, lebih pintar, lebih jenius. Coba sekarang dia akan perangnya itu nomor 1 di dunia. Tapi di sini kita lihat selalu mengerti, bukan oleh sebab kepintaran saudara. Ya, ahli Taurat dan imam-imam coba cari. Mereka tahu, tapi tidak mengerti apa di dalamnya makna. Dia raja melepaskan dari jajahan dosa.
Tidak seperti tadi Lukas 24. Ya, kami mengharapkan dia melepaskan kami. Juga Herodes seperti kerajaannya. Ya, makanya Injil Matius itu ya menampakkan yaitu Yesus sebagai raja. Tapi bukan kerajaan seperti di dunia ini. Ya. Kalau Injil Markus menampilkan Yesus sebagai hamba warna biru. Makanya Injil Markus tidak ada silsilahnya. Terus dibuat Yesus bekerja. Ya. Injil Lukas sebagai manusia. Ya. Injil Markus sebagai hamba. Injil Yohanes sebagai anak manusia Allah. Ya. Jadi dia tampung semua manusia yang menderita, yang kedudukannya, bagaimana semua dia tampung. Siapa saja yang menerimanya. Jadi tidak dipaksa, saudara. Coba Yohanes 1:12, siapa yang menerima dia? Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, Semua orang di dunia ini berapa sekarang 8M. Siapa yang menerimanya? Terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. ya, jadi tidak dipaksa, diiming-iming. Ya, diiming-iming. Masuklah. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa agama, bukan. Kristen tidak menyelamatkan, saudara. Tidak menyelamatkan. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak membawa agama. Yesus membawa keselamatan. Kisah Rasul 4:12. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada Yesus. Ya. Di sini dikatakan bahwa ya, apa tadi ulang? Tetapi semua orang yang menerimanya, Ya, semua diberikan cukup berian Allah. Ayat 13, yang dilahirkan tidak dari hawa nafsu manusia. Terus orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, iya. melainkan dari Allah. Makanya Maria, bagaimana itu bisa terjadi? Belum pernah saya dengan laki-laki. Iya, belum pernah bagaimana itu terjadi. Tapi itu pun sudah dibuat dalam perjanjian lama. Itu Ishak. Nah, sudah tidak ada lagi anaknya. Datang Sarah, ambillah buntutnya, ambillah si Hagar, lahirlah si Ismail. Ya, seperti Sarah itu kecewa, itu Hagar itu agak tidak sombong lah ya. Terus apa? Sempat dia diusir waktu masih hamil. Datang Tuhan berkata, Kejadian 18, itu 3 orang disuruh malaikat Tuhan ya kepada Abraham, istrimu itu tahun depan akan melahirkan. Istrinya si Sarah dikenal. Dia ketawa, bagaimana itu bisa datang malaikat? Kenapa ketawa si Sarah istrimu? Walaupun dipatasi dengan pintu tenda. Apa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ayat sendiri katakan, Sarah itu sudah mati haid. Artinya Ishak itu lain tidak dari hawa nafsu manusia. Jadi ini juga sudah nubuatan kepada Yesus. Nubuatan kepada, tidak dilahirkan di 1:13, tidak dilahirkan dari hawa nafsu manusia. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak kebetulan, saudara. Kembali kepada kita Kejadian 22. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan di Gunung Moria. Gunung Moria yang tepat sekarang itu apa? Rumah Allah yang bangun dari Salomo, yang dekatnya itu masjid, ya, Al-Aqsa itu dikorbankan, korbankanlah anakmu itu ke Gunung Moria, saya tunjukkan, ya sampai di sana, terus mau disembelih, dilihat ada seekor domba, ya diambil itu gantiannya. Itu nubuatan kepada Yesus. Makanya Yohanes 1:29 dikatakan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Besoknya lagi lewat Yesus, murid Yohanes 2. Itu 35. Lihatlah anak domba Allah. Tidak disebut lagi penghapus dosa dunia. Nah, di sini ada
kelanjutannya. Kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang tersembunyi di hidup kita, itu hanya dasar pengikutan kita kepada Tuhan. Perlu lagi anak domba, itu adalah pengantin laki-laki surga. Wahai 19, baik enggak itu. Berbahagialah yang diundang kepada pesta perkawinan anak domba. Itu. Pakaian putih bersih adalah apa? Berkilau-kilauan. Pakaian putih itu perbuatan-perbuatan yang benar. Orang-orang suka. Bukan sekali perbuatan. Perbuatan-perbuatan kaya dalam perbuatan baik. Sebab kalau kita mengenal dia sebagai anak domba Allah penebus dosa yang dalam daerah tabernakal itu daerah halaman, kesembuhan, penginjilan, itu masih awal pengenalan kita. Ya, masih istilah pengenalan yang belum terang betul. Satu contoh sederhana saja lah. Jemaat di sini mengenal saya, mengenal istri saya. Tapi saya lebih mengenal istri saya. Itulah contoh-contoh pengenalan yang lebih dalam. Juga kita kepada Tuhan. Mengenal dia sebagai penyembuh. Memang itu berita Tuhan, Matius 28. Baik mulai dari 19 itu. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis. Tidak titik. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala firman yang kukatakan kepada. Ajarlah melakukan segala firman. Melakukan firman harus tahu firman. Kalau nggak tahu firman berbuat baik merabalah. Ya, merabalah untuk berbuat baik. Satu contoh, dia mengambil istri yang diceraikan orang. Kenapa kamu ambil? Kasihan. Firman itu tidak ada kasihan, kebenaran. Ya, kebenaran. Ya, jadi ajarlah mereka melakukan firman. Coba satu contoh. Saya bersaksi di sini. Saya dulu penyakit dan pulang dari dokter, pulang dari ini nggak sembuh, pulang dari dukun nggak sembuh. Ya sekarang sudah didoakan penginjil ini saya sudah sembuh. Ya bagus. Ya memang itu berita Tuhan, Markus 10 pun ada. Tapi walaupun dia sembuh kalau tidak melakukan firman. Lukas 6 coba dari pelajaran, apa artinya kamu menunggu yang berseru kepada aku Tuhan, kamu tidak melakukan firman-Ku. Lukas 6 46. Ya. Ayat yang ke-46. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku? Ya. Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, apa yang aku firmankan. Mengapa kamu berseru? Sekarang hari Minggu seluruh dunia berseru kepadaku. Apa dia melakukan? Firman? Ya, melakukan firman. Ya, dikatakan inilah satu contoh kita lebih mengenal lebih dalam terhadap pribadi Tuhan. 1 Yohanes dikatakan, ya, siapa mengatakan mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya? 1 Yohanes pasal 2 coba. Iya. Ayat iya. 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Iya, menuruti firman-Nya. Ini tandanya kita mengenal Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali bukan seperti kedatangan pertama di Bethlehem, dikejar-kejar Herodes, tidak. Kedatangannya kedua kali itu dalam Wahyu 19 ayat 11, dia naik di atas kuda putih dengan kemuliaan. Tidak kedatangan pertama dikejar-kejar Herodes, mana dia? Dalam kemuliaan itu ayat 11, ayat 12 terus dengan rombongan yang besar. Itu baca. Itu kedatangan Tuhan kedua kali yang kita tunggu-tunggu tidak lama lagi. Dengan rombongan yang besar. Di sana ada banyak peristiwa. Antikris dan palsu ditangkap ke neraka. Setan dirantai. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Yang disetikan kepada belantara diubah. Manusia yang tinggal hidup dibunuh habis. Itu penutup ayat Wahyu 19. Baru kerajaan 1000 tahun itu. Habis kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru turun. Terperinci di sini. Ya, inilah tanda kita mengenal Tuhan. Ulang dulu. Halo.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, Ya, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. menuruti firman-Nya. Terus, Barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Dia. tetapi ia tidak menuruti perintahnya, Ya, ia adalah seorang pendusta, ya. dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak ada. Menurut tadi, menuruti, melakukan firman. Makanya kita harus banyak kenal firman. Ini cucu saya ini umur 11 tahun ini. Udah baru siap dia membaca Alkitab sampai habis dari Kejadian sampai istri saya juga udah 2 kali dia bolak balik lebih mengenal firman. Sebab kata-katanya kedua kali bukan seperti anak-anak di Bethlehem. Matius 25:6. Bangunlah mempelai laki-laki datang, itu Yesus. Bicara mempelai itu adalah bicara pendewasaan rohani. Hidungan 8 ayat 8. Ada adik kita perempuan masih belum dewasa. Jika ada anak orang mau menikah, kemana kita? Jadi artinya kita dewasa rohani. Siapa di dunia ini perempuan mau menikah tidak kenal suaminya, mantan calon suaminya? Jadi harus kita kenal dia mempelai laki-laki surga yang datang segera. Ya, jadi harus ada pengenalan yang benar kepada mempelai laki-laki surga. Ya, dia datang sebagai mempelai. Makanya jangan bangga, yaitu di sini mengenal Tuhan di dalam kesembuhan, mujizat. Banyak di Alkitab ini mujizat terjadi. Selama di dunia Yesus 3 dihidupkan orang mati. Baik, sebenarnya bisa semua dihidupkan, karena semua dihidupkan udah pada dunia ini. Ya, saya dulu di sawah sana nggak ada rumah, udah rumah sampai udah pada. Seandainya zaman Tuhan Yesus dibangkitkan semua seperti Lazarus, Yohanes 11. Lazarus bangkit. Seandainya Tuhan nggak pernah salah, tapi seandainya dia bilang, hai orang mati bangkit semua. Habislah, nggak cukup dunia ini. Lazarus mati. Lukas 7, seorang muda, ibunya janda, udah di keranda, mau dikuburan, ketemu di kota lain. Hai pemuda bangkit. Matius pasal 9, satu anak perempuan, ya, kepala rumah ibadat, itu remaja, datang dia kepada Yesus, anakku baru mati. Disembuhkan 3. Tidak disebut di Alkitab ini nomor, walaupun mati disebut dibangkitkan, tidak disebut. Orang buta, Markus 10, orang lumpuh, banyak disembuhkan Tuhan. Tapi itu tidak dinomori di Alkitab. Yang dinomori sesudah Yesus bekerja, Yohanes 2, air jadi anggur di Kana, di pesta pernikahan. Rupanya anggurnya mau habis. Kalau sempat di orang Israel kehabisan anggur di pesta nikah, menjadi nikah yang dipermalukan. Terus Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ya, jadi Tuhan katakan pada pekerjaannya itu di pesta itu isi guci ada 6 di situ. Ya biasa, ya diisi guci dengan air, cedoklah. Ya kepada semua ya di pesta itu, cedok. Mereka menyaksikan. Hebat sekali pesta sekarang ini. Biasanya kalau di Israel ini pesta anggur yang lebih bagus lebih dahulu, baru yang kurang bagus yang terakhir. Ini lain. Ya, justru yang terakhir ini lebih bagus. Dari mana ini? Air diubah jadi anggur. Yang tidak rasa jadi rasa. Jadi disebut di bawahnya itulah mujizat yang pertama. Jadi mujizat yang pertama itu bukan kesembuhan ini, sembuh dari kanker, sembuh dari ini. Mujizat yang besar, keobahan hidup. Iya. Seandainya sempat saudara ke tempat kelahiran saya di Siantar, tanyalah si Oman si Juntak. Wah dulu semua di situ gak ada, ya. Paling apa di kampung ini dulu belajar. Tapi masih banyak kesalahan, kelemahan saya. Itu yang saya pergulkan sebelum Tuhan datang. Ya, jika hidup itu mujizat yang besar.
Nomor 2, kesembuhan seorang anak bukan sopan. Jadi artinya mujizat yang besar itu perubahan hidup dalam nikah. Ya, perubahan hidup dalam nikah. Dulu suaminya temperat apa, begitu. Istrinya lagi nggak berputus, suaminya dulu lihat berubah. Itulah mujizat yang besar. Kalau kan kita bersaksi saya disembuhkan dari yang tidak bisa lagi disembuhkan dokter, ya, tetapi tidak berubah, jangankan dia belajar. Merokok saja pun tidak berubah. Merokok, apalagi yang lain-lain. Berdusta. Orang berdusta itu tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:8, coba baca. Wahyu 21:8. Ya. Wahyu 21 ayat yang ke-20. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, Ya. tukang-tukang sihir, Ya. penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, Ya. mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api Ya. dan belerang. Ya. Dusta. Seperti sepele, tapi cukup menghalangi untuk masuk surga. Cukup. Jangankan dulu perzinahan, jangankan dulu perjamahan, jangankan dulu kedukunan, banyak itu. Dusta saja. Ya, makanya Tuhan berkata dalam Matius 7, jalan ke surga itu sempit, bukan pintu ke surga itu sempit, sempit buat daging ini loh. Ya, makanya harus fokus ke sana. Surga. Sempat hidup yang sedikit ini tidak bisa kita rubah, yang ini di neraka itu bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, kekal, tidak ada batasnya. Kesempatan ini sedikit ini kita apa? Ya, jadi kita lihat itu mujizat yang besar yang dinomori nomor 1 hanya keubahan hidup. Ya, keubahan hidup. Sebab bisa di Alkitab ada jabatan penginjil itu diberikan kuasa kesembuhan. Satu contoh, ada kesaksian jemaat guru saya di Jakarta. Beberapa tahun dia ini kendaraan, ya, dan berobat ada uangnya nggak bisa sembuh. Tapi suatu saat didengar firman Tuhan dari gembalanya, ya, dia merasa ada menyimpan dosa yang dekat kepada suaminya. Terus dia bilang, datang dia ke podium, dekat podium. Om, begini ada sama suami. Mana suamimu? Loh, bangga. Di podium itu langsung. Dibeberkan semua undang-undang ini, bahkan istrinya. Yang selama ini dia simpan. Ya, diakui kepada suaminya. Saat itu sembuh. Itu Yakobus 5:16. Apabila kamu mengaku dosamu, kamu akan sembuh. Sembuh. Tapi seandainya ada penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa di lapangan ini, dia datang. Dia dipakai Tuhan. Dia datang, didoakan sembuh. Sakitnya sembuh, rugilah dia yang di dalam itu tidak tercapai. Ini akar pepa itu. Ya, makanya pengajaran ini luar biasa. Ya, kita pergumulan kita tidak lama lagi untuk dikatakan di sini melakukan. Itu jaminan. Kita ya sekarang dunia sudah perang dunia ketiga. Orang-orang yang berduit sekarang sudah berbuat bunker dunia. Dia bisa kalau bom apa, kalau di negara Eropa sana. Kalau kita ini mau jangankan bunker. Iya. Tapi ada jaminan Tuhan. Wahyu 3:10 coba. Wahyu 3:10. Ya. Sebab engkau melakukan firman-Ku. Wahyu 3:10. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku, Menurut kata melakukan firman-Ku. untuk tekun menantikan aku, Ya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, Ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia, di kalangan ini juga seluruh dunia.
Aku akan mencobai seluruh dunia. Banjir, gempa bumi, peperangan. Ya, mencobai seluruh dunia. Aku akan melindungi engkau, dia yang bukan dengan bungker ya. Makanya berjuanglah untuk melakukan firman. Di mana terus dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman. Di mana juga ada itu, kami sudah banyak menyembuhkan penyakit dan demam. Nah, kata Tuhan, aku tidak mengenalkan sebab apa? Dia dipakai Tuhan dalam kesembuhan, tetapi setiap harinya tidak. Ya, ulang dulu ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku Ya. untuk tekun menantikan Aku, Ya, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia. Ya, sebab engkau melakukan tekun menantikan Aku. Siapa yang tidak tahu doa Alkitab? Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tetapi kalau dia tidak posisi merindukan melakukan firman, habislah. Sudah. Keselamatannya hanya dibabat di zaman Antikristus 13. Dibunuh. Ya. Jadi di sini kita lihat sebab engkau tekun menantikan Aku melakukan firman, melindungi engkau, bukan bungker saudara. Ini dunia saja sudah kembang kumpul. Biar kitab sudah dibuatkan itu. Jika Yerusalem, bukan Yerusalem sudah dikelilingi tentara, lihatlah waktunya sudah dekat. Lukas 21, ya, ayat berapa itu Jonathan? 20 ya? Ya. Lukas 21 ayat 20. Ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, Ya. ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Iya, waktunya sudah dekat. Saya pejamkan mata sudah tahu saya Yerusalem itu sebelah mana. Sebelah utara, sebelahnya Libanon, sebelahnya Palestina, Yaman, Irak, dikelilingi semua. Sudah dinubatkan. Kalau kamu sudah melihat di Yerusalem, waktunya tidak lama lagi. Maka jangan main-main saudara hidup ini. Jangan main-main. Iya, hidup ini. Ya. Mengambil gubernur saja atau presiden saja 5 tahun dari segala bisa berkata 5 tahun. Jangankan dulu di surga, gue 21. Kerjaan 1000 tahun, gue 20. 12 periode itu loh. Ya, di sini kita dihidup ini. Ya, makanya dalam 1 Korintus 19 ayat 19 dikatakan, kalau hanya di dunia ini kita berharap, kitalah manusia yang paling celaka. 1 Korintus 19 ayat 19. 1 Korintus 19 ayat 19. Ya. Jikalau kita hanya jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Ya. maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ada tujuan hanya 1 Fortuner, 1 Alphard, 1 Limousine, ya semua. Kalau hanya itu pengharapan Alkitab, paling malang. Makanya Rasul Paul berkata, sesudah saya mengenal Kristus, aturan keuntungan kau nggak rugi. Ya, makanya jangan tinggalkan ibadah saudara gara-gara persoalan kecil. Mengejar seperti Esau, mengejar. Ya, tapi saat kesempatan berkat itu datang. Ibrani 12. Dia pada orang tidak ada lagi kesempatan. Sebab kesempatan yang ada tidak dipergunakan, saudara. Ya. Makanya Ibrani 21 kita baca. Berpeganglah kepada firman yang kita dengar supaya kita jangan lihat. Dunia ini cukup mengganggu supaya kita jangan fokus pada Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini, biarlah kita yang sungguh-sungguh merindukan untuk melakukan firman Allah. Ya,
Sekian dan terima kasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran.